kecil. Kalau saya klik seperti ini, di sini akan terlihat. Jadi bisa dihitung ya, kemampuannya di sini adalah 48,6, sedangkan gaya yang harus dipikul adalah 51,1 kN. Jadi pasti dia tidak mampu. Nah, sekedar bisa kita sampaikan atau kita bisa lihat modelnya seperti itu. Jadi kita bisa mengecek semua di sini, termasuk dengan equivalent stress-nya. Nah, ini kita bisa lihat bagian mana yang mengalami tarik ya, seperti ini. Kalau saya tampilkan ke deform seperti ini, maka struktur ini akan terdeformasi seperti ini. Akibat beban geser dan momen, dia akan berdeformasi seperti ini. Sekian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan di waktu yang akan datang. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. I never thought I'd feel like this. Baiklah, kembali lagi dengan saya Fardi Kalomata di channel BIM Engineering Polindo. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial software Idea Statica, di mana software ini biasa digunakan untuk mendesain sambungan ya, khususnya untuk bangunan dengan konstruksi baja. Nah, di saat ini saya coba bagikan ya untuk tutorial. Misalkan kita punya konstruksi struktur daripada bangunan baja dengan model sambungan yang pada umumnya seperti ini. Jadi ada kolom, kemudian ada rafter, dan juga ada balok ya. Jadi sambungannya ini modelnya itu ada pada 3 pertemuannya atau 3 join. Jadi di sini biasanya masih banyak yang mengalami kendala cara memodelkan sambungan seperti ini. Kenapa? Karena biasanya yang disediakan oleh Idea Statica hanyalah yang simple, selebihnya kita harus custom sendiri. Oke, di sini saya contohkan seperti ini. Saya akan buat new project. Kemudian, nah ini bawaan otomatis ya, atau standar template dari Idea Statica. Jadi kita bisa pilih misalkan di sini sambungan untuk momen, dan ada juga beberapa sambungan misalkan untuk geser ya, seperti ini. Jadi kalau momen itu idealnya adalah sambungan yang dimana dia rata-rata memiliki hounds ya, seperti ini. Nah, sedangkan kalau geser biasanya dia hanya ditahan dengan end plate seperti ini. Nah, kita tidak membahas jenis momen dan geser di sini. Saya akan mencoba membuat sambungan momen dan geser itu ada di dalam suatu join. Nah, bisa juga jika teman-teman ingin mendesain sendiri, teman-teman boleh menggunakan blank connection. Atau kalau teman-teman tidak ingin mendesain dari awal, hanya melakukan customisasi, boleh memilih yang seperti ini ya. Jadi dia punya banyak pilihannya, tinggal ditentukan seperti apa modelnya. Ini untuk kelasnya, ini untuk geometrinya, dan untuk desain, dan yang keempat untuk parameter. Idea Statica ini tidak hanya untuk sambungan yang seperti ini, tapi juga untuk hampir semua ya, semua jenis sambungan di sini sudah disediakan, mulai dari yang seperti ini, yang modelnya rumit seperti ini, ya, sampai pada sambungan yang bermodel seperti ini ya. Nah, ini juga sudah disediakan. Oke, di sini saya coba untuk tipe yang pertama. Di sini saya ambil sambungan momennya seperti ini. Oke, saya pilih create project. Nah, ketika kita pilih create project, biasanya yang tampil adalah yang seperti ini ya. Jadi ada satu rafter, kolom, nah, dan end plate ya, atau hounds ya di sini. Di sini model sambungannya seperti ini. Nah, bagaimana cara kita untuk menambahkan pada bagian yang ini ya? Jadi ada balok pada bagian kiri dan kanan. Oke, pertama-tama ini saya akan save dulu. Ini save. Ini saya akan pilih misalkan kolom ya. Jadi kolom, kemudian rafter, dan beam ya. Jadi ada 3 jenis elemen struktur di sini. Saya save seperti ini. Oke, ini sudah tersimpan. Selanjutnya saya akan mulai mengedit atau menyesuaikan elemen strukturnya dengan dimensi yang kita sudah rencanakan ya. Misalkan untuk member C atau kolom di sini cross sectionnya adalah HEB 180. Nah, ini tentunya kita harus sesuaikan dengan kebutuhan kita. Saya pilih tambah seperti ini, add new, kemudian
Di sini ada berbagai macam profil, mulai dari kayu, cold formnya atau kita biasa sebutnya ini seperti kanal C, kemudian ada juga yang siku seperti ini. Ini bebasnya digunakan. Nah, kemudian ada juga misalkan welded atau kompos ya di sini. Jadi bentuknya prismatik di sini digabungkan. Oke, kita akan menggunakan saat ini adalah yang tipenya road section ya atau lembaran di sini. Oke, pertama saya pilih yang tipe E-section. Nah, di E-section ini teman-teman bisa melihat di sini punya pilihan simple roll, geometri dan material. Nah, saya akan ganti untuk geometrinya. Saya akan menggunakan standar Japan ya atau Japan di sini. Di Japan ini saya punya banyak pilihan. Dari Japan di sini saya akan pilih H. Saya akan gunakan misalkan 300 x 300 dengan ketebalan 10. Ini klik OK. Nanti akan berbentuk seperti ini, 300 webnya itu 10 ya. Nah, untuk steelnya di sini teman-teman bisa tambahkan sendiri untuk tipe materialnya ya di sini. Oke. Kemudian di sini kalau sudah, teman-teman bisa pilih OK. Nah, ini untuk kolomnya sudah masuk ya. Jadi kolomnya adalah 300 x 300. Yang berikutnya untuk crafter ya di sini. Kalau kita lihat modelnya seperti ini. Nah, untuk crafter ini saya akan coba naikkan untuk directionnya atau kemiringannya. Di sini menjadi misalkan 18 derajat ya seperti ini. Oke, jadi kalau kita pilih sorry bukan di sini ya. Ini saya 0 dulu. Bukan di direction tapi di rotation ya di sini. Nah, ini bisa kita atur. Misalkan di sini saya mau tambah menjadi 5 derajat. Nah, ini biasanya akan berputar ya dia. Jadi tergantung dari kebutuhan teman-teman. Apakah dia lurus, seperti apa modelnya, ini silakan di custom sendiri ya. Seperti ini. Ini bisa rotation, bisa menggunakan 3D vector ya, seperti ini. Saya kembalikan ke rotation. Oke, di sini 90 sudah ada gaya yang bekerja ya di sini. Kalau kita lihat di load efeknya, untuk MY-nya 90, untuk V-set-nya ini adalah 100 kN. Jadi yang MY ini moment, sedangkan V-set ini adalah gaya geser ya. Kalau kita lihat seperti ini, modelnya seperti ini. Nah, selanjutnya di sini saya klik lagi untuk beam-nya. Pitch-nya di sini 10 derajat, saya ganti menjadi 18 ya. Jadi akan sedikit naik. Oke, kemudian kalau pada bagian ini teman-teman rasa dia nanti bentuknya rata, ini tinggal dinolkan saja. Maka dia akan seperti ini. Jadi dia sambungannya tidak ada kemiringan ya, seperti ini. Nah, di kesempatan kali ini saya akan coba dengan menggunakan kemiringannya. Di sini saya masukkan misalkan pitch-nya ya. Ini 18 derajat seperti ini. Oke, setelah 18 derajat saya akan menambahkan 2 lagi ya pada sisi kiri dan kanan. Tapi sebelum itu untuk crafternya ini saya ganti dulu. Ini saya kembali ke roll section, kemudian untuk geometrinya saya kembali ke Japan di sini. Nah, di Japan ini saya akan gunakan pilihan yang kalau tadi H, sekarang saya gunakan pilihan yang I. Nah, ini saya ganti misalkan 250 125 atau 300 150. Oke, seperti ini. Saya klik OK lagi. Nah, ini sudah jadi ya. Jadi di sini penampangnya sudah berubah ya. Jadi sudah sesuai dengan yang kita inginkan seperti ini. Nah, selanjutnya jika sudah, teman-teman bisa menambahkan beam pada arah yang satu ini dan arah yang satunya lagi. Nah, untuk menambahkan beam di sini, teman-teman perlu menggunakan member ya. Di sini saya tambahkan member. Oke. Klik seperti ini, member. Jika sudah, teman-teman lihat di sini membernya tertimpa ya di sini ya, tertimpa di sini. Nah, ini saya akan ganti dulu namanya, rename misalkan B1 ya atau balok 1. Nah, di sini teman-teman lihat untuk cross sectionnya ini ukurannya sama ya. Harusnya kita bisa menggunakan pilihan lain, bisa lebih kecil ya di sini. Nah, ini saya ganti, saya tambahkan dengan penampang yang lebih kecil. Di sini saya gunakan lagi ke Japan ya, I. Saya gunakan 250 125. WF-nya lebih kecil sedikit, klik OK. Nah, ini sudah terlihat ya di sini. Nah, karena dia tertimpa seperti ini, kita harus mengaturnya sehingga dia berpindah ya, masuk ke bagian webnya, bukan di flanknya.
Pertama-tama untuk directionnya ini teman-teman masukkan 90 seperti ini. Oke, nah ini dia sudah berputar ya, sudah berpindah di arah yang satunya. Tetapi pitchnya kan masih 18 derajat. Nah ini teman-teman nolkan saja, nanti dia akan rata seperti ini. Nah kalau kita lihat modelnya ini harusnya sudah sesuai ya, jadi arahnya sudah benar. Tetapi kalau kita lihat sekilas di sini antara rafter untuk flatnya dan juga flank daripada B1-nya di sini bertabrakan. Nah ini harus kita turunkannya posisinya. Nah, untuk menurunkan posisinya, di sini teman-teman bisa mengatur pada offset EZ. Di sini saya masukkan minus 75 mili ya, misalkan seperti ini. Nah, dia akan turun ke bawah ya, seperti ini. Oke, jika sudah, bagian ini teman-teman tinggal copy saja ya, seperti ini. Copy, nah nanti akan menjadi M4. Nah, M4 ini teman-teman klik kanan lagi, rename menjadi B2. Oke, kita ganti namanya menjadi B2. Nah, setelah itu di sini kalau yang satunya di B1 ini directionnya 90, untuk B2-nya ini agar dia muncul di sisi satunya ya, di sisi bagian ini teman-teman tinggal masukkan minus 90. Nah, ini sudah jadi ya seperti ini. Oke. Nah, berikutnya kita akan menambahkan end plate ya, karena biasanya sambungan geser ini membutuhkan plat sebagai penyambung ya di sini. Nah, untuk menambahkan plat di sini, teman-teman tinggal pilih saja end plate yang sudah ada ya. Contoh di sini EP1 atau end plate pada posisi rafter ya. Nah, di sini saya akan copy seperti ini. Kemudian pada bagian member di sini saya akan masukkan B1 ya di sini. Oke, seperti ini. B1, maka teman-teman perhatikan kalau saya putar seperti ini, di sini sudah ada satu plat lagi. Oke, kemudian saya akan copy lagi. Oke, member 2 di B2 ya. Nah, kalau kita perhatikan satu, kemudian yang satunya lagi sudah ada. Jadi B1 dan B2 sudah ada end plate-nya beserta dengan bolt-nya ya. Nah, di sini. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi masalah ya. Karena kalau biasanya kalau sambungan dengan tipe seperti ini, saya transparan seperti ini. Nah, ini tidak mungkin dibaut bersebelahan ya. Di sini headnya, kemudian yang satunya juga headnya. Ini tidak boleh kita mendesain sambungan dengan model seperti itu, karena memang sejatinya desainnya itu hanya satu baut ya, untuk menembus 3 end plate di situ. Oke, caranya seperti apa? Ini saya kembalikan ke solid ya. Ini teman-teman tinggal klik saja pada end plate ya di sini, EP2. Oke, kita perhatikan di sini ini EP2. Oke, kemudian di sini EP2-nya ada pada member 1 dan member 2. Nah, ini kita not specify dulu. Oke, kita hilangkan dulu. Seperti ini, hanya ada di member 1. Kemudian di EP2 ini kita klik copy lagi. Lalu kita masukkan di sini pada B2. Nah, teman-teman perhatikan di sini sudah ada 1, 2 ya. Jadi kalau dilihat dari tampak atas, transparansinya nah ini sambungannya keliru ya, tidak boleh dengan model seperti ini. Oke, cara mengatasinya sekarang kita akan menggunakan fitur bawaan dari software Idea Statica. Tapi sebelum itu, untuk end plate EP2 dan EP3 ini kita akan hilangkan dulu baut-bautnya ya di sini. Oke, kita akan sesuaikan dulu. Pertama di sini untuk EP2 ya, ini saya hapus dulu semua seperti ini. Ini saya hapus sampai dia kosong ya, seperti ini. Oke, kemudian untuk EP3 pun kita lakukan hal yang sama. Ini di delete semua sampai tersisa hanyalah end plate-nya dan juga las-lasannya ya di sini. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa pilih ya untuk end plate ini tidak perlu dimasukkan nilai bottomnya. Ini kita nolkan saja agar bagian ujung atau bagian bottom dari flanknya ini akan sama dengan panjang daripada end plate-nya. Oke, seperti ini ya. Nah, teman-teman perhatikan di sini sama ya. Selanjutnya kita ulangi langkah yang sama pada bagian B1 ya di sini. Berarti EP2 di sini. Ini kita masukkan 0 juga. Topnya juga kita biarkan saja 10 ya di sini. Oke. Nah, ini sudah jadi. Kemudian jika sudah, sekarang kita akan memasukkan boltnya ya di sini. Nah, kalau teman-teman perhatikan di transparan sini
Ini sudah tidak ada dua baut yang saling bertabrakan ya. Nah, seperti itu. Oke, kita masukkan bautnya. Untuk memasukkan baut di sini tidak bisa kita masukkan dengan cara seperti mengedit pada bagian rafter. Kita harus masukkan dengan operation ya di sini. Jadi teman-teman boleh klik operation. Kemudian di sini ada begitu banyak fitur ya. Nah, yang akan kita gunakan di sini adalah bagian yang ini ya, bolt grid or contact. Nah, ini akan menghubungkan beberapa plat sekaligus ya, seperti itu. Ini saya klik seperti ini. Setelah diklik biasanya dia akan meminta ya di sini untuk operationnya di sini. Oke, kita lihat untuk itemnya, kita perhatikan ya, yang akan kita sambungkan itu ada 3. Jadi ada EP1, kemudian web daripada kolomnya, dan juga kemudian EP3. Jadi EP2, web dan EP3 ya, seperti itu. Oke, di sini saya masukkan item 1 itu, ini ganti dulu 3 ya, seperti ini. Oke, nah item 1 itu adalah EP2, kemudian item 3 itu adalah EP3. Nah, untuk bagian tengah di sini kita masukkan ke member ya ini. Jadi kolom yang akan dihubungkan adalah web daripada kolom ya, seperti ini. Jika sudah, teman-teman bisa lihat ya di sini. Kita sudah lihat di sini ada satu baut yang muncul ya. Nah, jadi ini dia menembus dari bagian EP2 ya di sini. EP2 web daripada kolom dan juga EP3. Oke, seperti itu. Nah, di sini saya akan atur untuk posisinya. Pertama, untuk posisi secara vertikal ya di sini. Nah, kita lihat di sini dia agak keluar ya. Nah, makanya di sini saya akan atur untuk sambungannya. Pertama, posisinya ini saya masukkan 35 saja dulu seperti ini. Nah, di sini kita lihat ya dari tampilan view yang ini, posisinya seperti ini. Nah, jika teman-teman kesulitan, teman-teman bisa klik kiri di sini, klik kanan, kemudian pilih editor. Kemudian drawing. Nah, di sini akan terlihat ya. Nah, ternyata jaraknya itu adalah 28 ya, seperti ini. Nah, ini untuk bolt ya, seperti ini. Nah, ini akan kita atur ya. Ini saya close dulu. Oke, diklik di sini. Kemudian dipilih di GRD1 ya di sini. Ini kita pindahkan lagi. Kita pindahkan misalkan 32 seperti ini. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Untuk ukuran boltnya saya pilih yang sedikit lebih kecil, misalkan 16. Klik OK. Nah, ini sudah jadi. Kemudian jika kita ingin menambahkan pada posisi yang satunya lagi ya di sini, di seberangnya kita tinggal masukkan seperti ini. Dia punya dua cara ya. Yang pertama kita kunci dengan simbol seperti ini, kemudian tambahkan lagi minus 32 ya, seperti ini. Maka dia akan menjadi seperti ini ya. Nah, berseberangan. Kalau dia tidak mau dengan pola seperti ini, kita bisa 32, kemudian langsung juga dengan 64 ya di sini. Jadi dia akan ada 2 ya. Nah, ini keluar 32, di sini langsung minus 64. Nah, boleh. Jadi tergantung dari teman-teman mau menggunakan yang seperti apa. Ini saya gunakan 32 titik koma seperti ini, minus 32. Jadi ada 2 ya seperti ini. Untuk posisi barisnya ya atau row-nya di sini saya masukkan misalkan ke atas ya. Misalkan saya masukkan 75 mili ya seperti ini. Oke, nah ini sudah jadi. Kemudian saya akan tambahkan ke bagian bawah, berarti minus 75 lagi ya. Dikunci dulu seperti ini, minus 75. Oke, nah ini sudah jadi 2. Kalau mau ditambah lagi dengan 1 di tengah boleh. Berarti misalkan di sini saya tambahkan koma, ini 0 dulu ya. 0. Kemudian ini koma lagi ya di sini. Koma. Kemudian minus 75. Seperti ini. Jadi dari teman-teman silakan di custom modelnya seperti apa ya. Koma, oke, 75. Nah, ini akan jadi seperti ini. Kalau kita menginginkan dia 3 sambungannya seperti ini. Oke, kalau dirasa cukup, ini saya oke. Saya akan pindah ke bagian rafter ya. Nah, di bagian rafter ini kita belum mengatur untuk konfigurasi baut ya. Klik pada EP1 ya di sini. Kalau kita sudah klik di EP1, perhatikan di sini
pada bagian bottom di sini ada kelebihan sekitar 240. Di sini saya masukkan 185 saja. Oke, nah ini boltnya ini juga akan saya adjust ya di sini. Jadi tidak seperti ini. 205 saya masukkan misalkan 175. Nah, nanti dia akan naik ke atas. Silakan disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Kalau masih kurang boleh diturunkan lagi sesuai dengan konfigurasi ya. Oke, ini sudah jadi. Saya coba putar sedikit. Nah, selanjutnya saya akan mengubah posisi yang pada bagian atas ya, bolt pada bagian atas. Oke, ini diklik lagi di EP1. Kemudian di sini saya coba masukkan 90 dulu. Oke. Ini sudah naik ke atas. Kemudian pada bagian atas karena ini menggunakan minus 50, saya akan pindahkan ini menjadi minus 75 dan ini minus 150. Nah, dia sudah jadi seperti ini ya. Jadi semua tergantung dari perencanaan teman-teman ya, mau seperti apa. Kalau mau ditambahkan satu di bagian tengah juga bisa. Jadi misalkan minus 100 seperti ini. Kita coba klik. Nah, dia menjadi 3 baut ya pada bagian atas. Nah, ini sudah terlalu jauh. Oke, minus 100 dengan 150. Ini saya masukkan saja minus 130 misalkan ya, seperti ini. 130. Kalau dirasa bertabrakan, ini bisa dijadikan minus 85 dan ini minus 100 ya, seperti ini. Kita coba lihat. Nah, ini sudah jadi ya. Atau ini bisa jadi minus 95 ya, seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa putar seperti ini. Oke, dan jika dirasa cukup, berarti kita akan masuk ke bagian bebannya ya. Nah, di sini kita akan memasukkan beban yang bekerja pada beam ini adalah beban geser ya, seperti itu. Nah, di sini saya masukkan pada facetnya. Oke, di sini minus 100, di sini juga minus 100. Ini tentunya sesuai dengan perhitungan ya. Di sini saya hanya masukkan sebagai beban untuk kita boleh tahu reaksinya seperti apa ya, seperti itu. Nah, ini sudah selesai, kita tinggal lakukan running ya. Ini masuk ke calculate ya, kita tunggu sebentar. Ini akan dihitung secara otomatis oleh software Idea Statica. Nah, hasilnya seperti ini, berwarna putih. Kalau berwarna putih ini artinya bahwa kemampuan baut di sini yang terpakai adalah 75,4. Sedangkan lasnya adalah 78,5. Nah, apa yang terjadi jika baut ini kita kecilkan dimensinya ya? Misalkan di EP1 di sini saya akan kecilkan dari bautnya ya. Misalkan di sini menggunakan M20, saya turunkan ke M16 ya, seperti ini. Kalau tadi 78% ya, kita coba cek lagi, calculate lagi. Kalau kita menggunakan sedikit lebih kecil, apakah masih mampu atau tidak ya? Atau seberapa besar gaya ya? Di sini sudah naik ya, sudah 84%. Jadi kebutuhannya harusnya dengan M16 8.8 ini masih cukup ya. Kalau saya turunkan lagi, misalkan di M12 ya, seperti ini. Kita coba cek ya. Di sini saya coba calculate lagi. Oke. Ini sudah M12. Jadi bautnya saya kecilkan lagi ya dari M22 atau M20 tadi, kemudian M16. Nah, kalau kita menggunakan baut dengan tipe M12, nah di sini ada satu baut yang mengalami kegagalan ya di sini. Berwarna merah. Jadi memang dia tidak bisa ya dengan M12. Kita perhatikan di sini untuk ceknya apa yang menyebabkan baut ini tidak mampu. Kita bisa melihat seberapa besar gaya yang harus ditahan oleh baut tersebut. Misalkan sini saya pilih seperti ini ya. Nah, ini ternyata yang harus dipikul di sini cukup besar ya, dari untuk bolt yang paling atas ya di sini. Oke, untuk bolt paling atas dia memikul cukup besar. Di sini kalau saya lihat di bolt ya, ini nah, ini cukup besar di sini. Jadi dia akan memikul kurang lebih adalah 184,8. Kemudian kemampuannya di sini sangat rendah ya. Jadi ini kecil. Kalau saya klik seperti ini, di sini akan terlihat. Jadi bisa dihitung ya, kemampuannya di sini adalah 48,6, sedangkan gaya yang harus dipikul adalah 51,1 kN. Jadi
pasti dia tidak mampu. Nah, sekedar bisa kita sampaikan atau kita bisa lihat modelnya seperti itu. Jadi kita bisa mengecek semua di sini, termasuk dengan equivalent stress-nya. Nah, ini kita bisa lihat bagian mana yang mengalami tarik ya, seperti ini. Kalau saya tampilkan ke deform seperti ini, maka struktur ini akan terdeformasi seperti ini. Akibat beban geser dan momen, dia akan berdeformasi seperti ini. Sekian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan di waktu yang akan datang. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. I never thought I'd feel like this.